Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak dosen Dr. Andes Edi Subali, MPD, beserta teman-teman yang saya cintai. Mohon izin untuk memaparkan PPT terkait penugasan bahasa Indonesia yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Aisyah Risma Putri, 2 Delanenda Lorenza, 3 Larasati Vanessa Aura, 4 Luri Kamilia Mufidah, dan kelima Puspa Nirmala Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1, yaitu menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Dalam teknik menulis buku atau karya ilmiah, memerlukan informasi akurat dan kredibel untuk menunjang isi buku. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui media cetak, jurnal, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Semua referensi tersebut bisa kita sebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi bacaan dalam aktivitas intelektual. Daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Lalu, mengapa menulis ilmiah harus ada referensi berkategori kredibel? Agar karya ilmiah yang dibuat menjadi berkualitas karena referensi yang kredibel merupakan rujukan tentang gambaran informasi tentang buku ataupun sumber terkait, memudahkan pembaca menelusuri sumber asli dari karya ilmiah yang dibuat sehingga memperkecil resiko bila terjadi kesalahan pada teori. Pembaca akan merujuk pada referensi yang ditulis oleh penulis. Kemudian, pengertian referensi berkategori kredibel adalah perujukan informasi yang ditulis seseorang pada sebuah karya tulisnya untuk membantu orang lain mendapatkan referensi hal yang terkait dengan keperluan penelitian dalam studi. Referensi umumnya berisi informasi tentang penulis, pengarang, nama buku, dan tahun penerbit, dan lain-lain. Kemudian tujuan referensi berkategori kredibel. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua ada menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Kemudian yang keempat, ada memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sumber referensi berkategori kredibel. Sumber yang pertama adalah buku. Ini merupakan sumber yang paling sering kita pergunakan dan sangatlah disarankan untuk dapat membuat karya tulis. Untuk itu disarankan untuk dapat menggunakan buku terbitan baru agar teori yang ada di dalamnya merupakan penyesuaian dan juga perbaikan dari yang sebelumnya dan juga terupdate. Berikut merupakan contoh dari sumber referensi berkategori kredibel buku, yaitu buku Campbell. Kemudian sumber yang kedua adalah jurnal, suatu laporan mengenai hasil penelitian yang bertujuan menemukan ilmu baru yang dilakukan dengan cara ilmiah. Biasanya, jurnal dari penelitian harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan di depan para ahli untuk keabsahan ilmu atau penemuan baru. Dan berikut merupakan contoh jurnal ilmiah. Gaya selingkuh dan template artikel ilmiah mahasiswa S1 ITS. Baik, kemudian sumber yang ketiga adalah Google Scholar, layanan yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Diluncurkan pada tahun 2004, indeks Google cendekia mencangkup jurnal-jurnal online dan dari publikasi ilmiah. Kemudian sumber referensi yang keempat adalah website resmi yang bisa dijadikan sebagai referensi. Solusi mudahnya untuk bisa membedakan website mana yang bisa dijadikan sebagai referensi yaitu dengan melihat domainnya. Ketika sebuah website atau berdomain ataupun beralamat resmi, maka dipastikan website tersebut bisa dijadikan sebagai referensi. Kenapa demikian? Karena website tersebut jelas siapa yang pemiliknya, sehingga jika ada kekeliruan di dalam informasi yang diposting, maka yang bertanggung jawab adalah organisasi atau lembaga pemilik domain resmi tersebut. Nah, berikut adalah jenis domain resmi ya, teman-teman. Yang pertama, .ac.id yang beralamatkan domain akademik. Kemudian yang kedua ada .or.id yang merupakan domain organisasi. Yang ketiga ada .go.id atau .gov yang merupakan domain pemerintah. Dan yang keempat ada .mil.id yang merupakan domain militer. Dan yang terakhir ada .edu
yang merupakan domain pendidikan. Dan berikut adalah layout dari masing-masing website yang terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan kriteria referensi berkategori kredibel. Jadi kriteria referensi berkategori kredibel sangat penting digunakan bagi mahasiswa perguruan tinggi dalam pembuatan jurnal maupun makalah karya ilmiah. Dalam pembuatan jurnal maupun makalah karya ilmiah perlu kriteria referensi yang kredibel. Jadi kami akan menyebutkan beberapa referensi yang berkategorikan kredibel. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa kriteria referensi jurnal dan makalah karya ilmiah yang dapat berkategori kredibel. Jadi yang pertama, format jurnal maupun makalah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan pedoman penilaian dosen. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang formal. Yang ketiga, struktur kalimat terdapat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang keempat, mengandung banyak pemikiran dan penelitian yang rinci. Yang kelima, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Dan yang terakhir, menggunakan parafrasa yang jelas dan benar tanpa mengganti maknanya. Baik, dalam bagian penjelasan video ini, saya akan menjelaskan mengenai tips-tips secara umum dan secara simpel bagi kita yang memerlukan atau sedang mencari sebuah referensi, namun pastinya referensi atau sumber informasi yang kita cari harus sebuah informasi yang kredibel dan akurat tentunya. Baik, yang pertama merupakan cara umum dan mudah mencari referensi yang kredibel. Pastinya sebagian besar dari kita saat ingin mencari sebuah referensi atau sebuah sumber informasi yang kita butuhkan dalam penugasan maupun hal-hal lain, pasti yang pertama kita kunjungi merupakan Google, ya kan? Lalu selanjutnya kita mengetikkan kata kunci atau topik yang dibutuhkan. Saat mencari sebuah referensi, sangat dianjurkan untuk mengetikkan kata kunci atau topik. Tidak mengetikkan judul dari referensi atau sumber informasi yang kita dapat, karena terkadang jika kita mengetikkan judulnya, sering dijumpai kita tidak menemukan hasil, jadi lebih akurat dan lebih kredibel saat kita mengetikkan kata kunci. Begitu kita mengetikkan kata kunci atau topik dari informasi yang ingin kita cari, kita akan lebih banyak mendapatkan referensi-referensi atau jurnal-jurnal yang ada di situs tersebut. Selanjutnya, referensi yang kredibel dan terpercaya biasanya berupa jurnal atau buku teks. Mengapa? Zaman sekarang, ketika orang mencari sebuah referensi atau sumber informasi untuk penugasan atau tugas-tugas lain, itu dianjurkan untuk mencari sebuah jurnal, karena jurnal merupakan karya seseorang yang lebih terupdate, lebih terbaru, dan pastinya informasi-informasinya juga ikut bagaimana ya? Informasinya itu juga terbaru seperti yang kita butuhkan saat ini. Jadi bukan informasi-informasi yang lampau. Itulah kegunaannya jurnal dan mengapa jurnal atau buku teks itu lebih dibilang lebih akurat dan lebih kredibel sebagai referensi atau sebagai sumber informasi. Saat kita mengetikkan jurnal seperti pada slide ini, jurnal tentang plagiarisme misalnya, maka kita akan menemukan berbagai macam jurnal tentunya, dan biasanya dipaparkan jurnal dari 10 tahun terakhir, dan 10 tahun terakhir itu bisa kita gunakan dan informasinya masih sangat kredibel dan akurat. Jurnal bisa berupa PDF, atau nanti saat kita membuka linknya itu bisa kita langsung diarahkan membuka file tersebut tanpa harus mengunduhnya. Dan bahkan kita bisa langsung mendapatkan sesuai judulnya, seperti jurnal plagiarisme di kalangan mahasiswa. Nah, itu kan berarti langsung langsung tertuju pada topik yang akan dibahas. Yang kedua, untuk menyantumkan referensi atau sumber informasi yang kita butuhkan pada penugasan kita bisa menyalin tautan atau mengunduh file sumber referensi dengan cara seperti yang slide ini, dengan cara kita mengklik kanan pada link yang kita butuhkan, lalu kita copy link address. Ya, itu bisa kita lakukan atau bisa kita unduh filenya berupa PDF-nya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, selain dalam menggunakan Google, sebenarnya ada satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Mendeley ini. Aplikasi ini sebenarnya sangat teramat memudahkan kita semua dalam mencari sumber referensi atau mengsitasi sumber referensi tersebut pada penugasan-penugasan kita. Aplikasi ini memuat banyak sekali jurnal, banyak sekali info maupun info-info dari situs-situs luar negeri. Kita akan mendapatkannya dari berbagai negeri dan maupun dalam negeri juga. Aplikasi Mendeley ini bisa kita unduh atau kita download di PC masing-masing dengan nama Mendeley Desktop. Kita bisa search di Google atau Chrome dan mengunduhnya, lalu kita bisa masuk melalui email dan password kita terlebih dahulu. Setelah kita bisa mendapatkan sumber-sumber referensi pada aplikasi ini, kira-kira tampilannya seperti ini. Dan berikutnya, cara-cara menggunakan menyimpan referensi dalam aplikasi Mendeley ini akan dijelaskan lebih lanjut di tahap selanjutnya, jadi tetap simak baik-baik. Setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat akun pada aplikasi Mendeley, mari kita mengetahui bagaimana cara menyimpan referensi pada aplikasi Mendeley.
Yang pertama, kita dapat menyimpannya secara manual dengan menekan tombol tambahkan yang baru. Kemudian kita dapat memilih tambahkan secara manual. Kemudian kita dapat mengisi data-data dari referensi yang akan kita simpan pada aplikasi Mendeley. Contohnya seperti judul dari referensi, pengarang referensi, tahun referensi dibuat atau diterbitkan, serta hipnosis dari referensi yang akan kita simpan. Setelah semua telah terisi, kita dapat menekan tombol tambahkan, dan referensi akan sudah tersimpan pada aplikasi Mendeley seperti berikut. Kemudian ada cara lain, yaitu ketika kita sudah mengunduh referensi ataupun jurnal yang akan kita simpan dalam aplikasi Mendeley, kita dapat kembali menekan tombol tambah yang baru, kemudian kita menekan tombol bagian file yang telah berada pada komputer kami. Setelah itu, Anda dapat memilih referensi mana yang akan Anda simpan pada aplikasi Mendeley. Seperti ini, setelah kita memilihnya, kita tekan tombol buka, menunggu hingga proses selesai, proses penyimpanan selesai, dan proses penyimpanan pada aplikasi Mendeley sudah selesai, mulai dari judul, pengarang, tahun terbit, serta link URL dari referensi tersebut. Tak hanya itu, kita juga dapat menyimpan referensi ataupun jurnal yang belum kita unduh, yaitu seperti pada contoh, saya mencari referensi ataupun jurnal pada buku sekolah. Kemudian saya akan memilih mana jurnal ataupun referensi yang akan saya pilih untuk saya simpan di aplikasi Mendeley. Kemudian kita akan membuka bagian dalam bentuk PDF-nya. Setelah referensi atau jurnal terbuka dalam bentuk PDF, kita dapat menekan tombol ataupun lambang Mendeley seperti ini pada ujung kanan atas. Kemudian kita dapat memilih judul referensi yang akan kita simpan pada aplikasi Mendeley seperti ini. Kemudian pada aplikasi Mendeley kita juga dapat memilih atau membuat folder di manakah referensi tersebut dapat disimpan, sehingga kita dapat lebih mudah untuk ketika mencari referensi untuk ditambahkan. Kemudian kita dapat menekan tombol tambah setelah jika sudah dalam bentuk seperti ini, itu artinya referensi Anda telah tersimpan pada aplikasi Mendeley. Untuk memastikannya lagi, Anda bisa kembali membuka aplikasi Mendeley, lalu menekan tombol sinkronisasi seperti ini, dan referensi Anda telah tersimpan pada aplikasi Mendeley. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Sebelumnya, menulis sumber kutipan itu sendiri biasa disebut dengan sitasi. Kemudian, kapan dan kenapa kita perlu melakukan sitasi, yaitu ketika kita ingin mengutip atau membuat referensi pada suatu kalimat atau ide yang diutarakan oleh orang lain. Nah, dengan menggunakan Mendeley, kita tidak perlu dipusingkan dengan format sitasi dan format daftar pustaka yang tepat itu seperti apa. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Mendeley untuk sitasi di Word. Yang pertama ialah mendaftarkan akun Mendeley. Mungkin sebelumnya rekan-rekan saya sudah menerangkan, namun di sini akan saya menerangkan lagi agar lebih detail. Yang pertama, untuk mendaftarkan akun Mendeley, ikuti panduan seperti gambar ini. Pertama, kunjungi situs resmi Mendeley yang beralamatkan di mendeley.com. Kemudian tekan menu Create Account. Kemudian Anda akan diarahkan ke situs Elsevier, yaitu induk perusahaan dari Mendeley. Kemudian isikan data diri berupa alamat email, nama depan, nama belakang, serta password. Kemudian jangan lupa centang opsi Stay Sign In jika software ini Anda pasang di PC pribadi Anda. Selanjutnya, yaitu menginstal Mendeley Desktop di PC. Untuk mendapatkan software Mendeley Desktop, ikuti tautan di Mendeley Desktop. Kemudian cara pemasangannya sudah sama seperti pada umumnya, yaitu dengan menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, yang ketiga, jalankan software dan login ke akun yang sudah didaftarkan. Pertama, ketikkan email dan password, kemudian jangan lupa centang Stay Sign In, kemudian tekan tombol Sign. Untuk selanjutnya, yaitu memasang plugin Mendeley Site. Mendeley Site merupakan plugin atau aplikasi tambahan yang berfungsi sebagai jembatan antara Mendeley dengan Word, yang tanpa plugin ini kita tidak bisa menggunakan Mendeley sebagai alat sitasi. Nah, yang pertama ini adalah cara yang pertama. Jika Anda barusan mendownload Mendeley, maka akan muncul pop-up seperti pada gambar ini. Bisa Anda lihat bahwa plugin for Microsoft Office masih dalam kondisi not installed. Kemudian tekan tombol install now. Setelah muncul tulisan installed, maka proses instalasi telah berhasil. Setelahnya ikuti nomor 2 dan 3 di gambar. Untuk selanjutnya, ada cara kedua, jika Anda lupa, jika Anda sudah mempunyai akun namun lupa belum mendownload melalui
pop-up itu tadi, bisa menggunakan cara kedua yaitu tekan Tools, kemudian klik Get Mendeley Site, kemudian akan masuk ke platform Microsoft, kemudian diklik Get It Now, kemudian Anda diminta untuk mengisikan data diri di Mendeley Site. Setelah itu, klik Continue, maka akan diarahkan ke dalam Word. Kemudian yang kelima ialah memasukkan paper yang ingin dijadikan referensi. Nah, setelah Mendeley Site-nya terinstall, cara menambahkan paper ke Mendeley itu cukup dengan drag and drop filenya ke dalam Mendeley dengan tekan tombol Add di bawah ini. Kemudian cara selanjutnya yaitu melakukan citasi dengan menggunakan Mendeley. Caranya adalah dengan menekan tombol Insert Citation berlogo Mendeley yang ada pada tab Reference di Word. Kemudian ketikkan nama penulisnya atau judul paper yang ingin dijadikan referensi. Kemudian klik paper yang diinginkan dengan ini, oke. Setelahnya citasi akan muncul sesuai dengan jenis citasi yang kita pilih. Lalu, jika sudah memilih referensinya, selanjutnya ialah memilih gaya citasi. Untuk memilih gaya citasi di Mendeley, tekan tombol drop down style ini, kemudian pilih gaya citasi yang sesuai dengan Anda inginkan. Misalkan di sini saya contohkan beberapa citasi seperti AMA, APSA, IEEE, dan Harvard. Nih. Selanjutnya, jika sudah memilih stylenya dan sudah terbentuk citasinya, maka kita akan membuat daftar pusaka melalui bibliografi secara otomatis. Jadi Mendeley menyediakan fungsi untuk menambahkan bibliografi atau daftar pustaka dari semua referensi yang digunakan pada dokumen secara otomatis. Nah, untuk menambahkan bibliografi, pengguna hanya perlu menekan tombol Insert Bibliografi pada Word. Kemudian, format penulisan bibliografi akan secara otomatis menyesuaikan format citasi yang digunakan pada dokumen. Ketika Anda melakukan perubahan pada citasi, maka format penulisan bibliografi juga akan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.